Verdi Sambo membacakan nota pembelaan atau pledoi yang awalnya diberi judul pembelaan sia-sia. Sambo mengatakan vonis telah dijatuhkan kepadanya sebelum adanya putusan majelis hakim. Apakah perlawanan terakhir Sambo tersebut mampu merebut simpati hakim dan meloloskan Sambo dari hukuman seumur hidup? Saya akan membahasnya bersama dengan keluarga kuasa hukum atau penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Lucas Simanjuntak, dan ada dua pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim, Asep Iwan Iriawan dan Gayus Lumbun. Selamat sore Bang Martin, Kang Asep, dan Prof. Gayus, apakah sudah bergabung? Selamat sore Mbak Sylvia. Baik, semuanya sudah bergabung ya. Oke, ke Bang Martin dulu. Bang Martin, pledoi Sambo diberi judul pembelaan, awalnya akan diberi judul pembelaan sia-sia. Apakah memang sia-sia pembelaan diri Sambo menurut Anda? Saya pikir di dunia ini tidak ada yang sia-sia ya Mbak Sylvia. Kenapa begitu? Karena semua hal diciptakan oleh Tuhan itu ada artinya. Bahkan kecoa pun itu ada artinya ya. Nah, jadi kalau dibilang sia-sia saya tidak setuju. Nah, tapi mengenai pledoi Pak Sambo hari ini saya pikir ya seperti biasa ya, konsisten, tidak ada yang baru. Yang bersangkutan hanya mengulang bahwa tidak terlibat perencanaan, hanya spontan. Lalu Richard Eliezer salah tafsir, niatnya untuk menghajar doang, bukan untuk menghabisi nyawa ya. Dan kalau kita kaitkan tadi dengan pledoi dari penasihat hukumnya yang mengatakan bahwa Richard Eliezer lah yang menembak kepala, ya. Namun yang anehnya, ketika Sarmauli mengatakan hal tersebut, ya, Bobi Rahman Manalu justru hanya mengatakan Richard Eliezer itu menembak bagian badan. Dan yang lebih lucu lagi, Sarmauli ini dia mengatakan Richard Eliezer menembak bagian kepala, namun dia sendiri yang menjelaskan berdasarkan pendapat ahli ya, baik ahli forensik maupun ahli balistik, yang mengatakan bahwa tidak terdapat kesamaan peluru ataupun senjata yang digunakan oleh para terdakwa, baik Verdi Sambo maupun Richard Eliezer. Saya kadang-kadang bingung, itu dia bikin kesimpulannya gimana kalau begitu. Jadi dia menjawab sesuatu hal yang dia bantah sendiri. Makanya gini loh, kita kalau dalam membuat suatu pembelaan ya, si logismenya itu harus pas. Kalau kita menuduh orang, jangan kita jawab juga dengan jawaban yang justru akan menghancurkan pernyataan tersebut. Nah ini yang perlu menurut saya ya, diperbaiki lah untuk kedepannya. Kalau begini caranya saya pikir bukannya menguntungkan, justru malah memperlihatkan sesuatu hal yang aneh. Demikian. Oke. Kang Asep, sepertinya Sambo ini memainkan strategi bertahan tapi dengan cara menyerang Richard Eliezer. Apakah dengan cara menyerang Richard Eliezer itu bisa menguntungkan Sambo? Ya, sekali lagi pledoi itu hak terdakwa silahkan menyangkal dakwaan jaksa. Apapun juga dia minta bebas, minta lepas ya, urusannya terdakwa. Sekali lagi argumentasinya. Tapi ketika dia membebankan tanggung jawab pada orang lain, saya kira tidak akan ada hubungannya. Soalnya lepaskan aja dia bahwa dia tidak menembak, dia tidak hanya menyuruh menghajar, selesai kan di situ. Ngapain bawa-bawa orang lain? Tapi kalau dia sejak awal juga di persidangan minta ngajak tanggung jawab dengan Eliezer, ya haknya dia, atau nanti hakim yang menentukan siapa yang harus bertanggung jawab gitu. Baik, tadi sempat disinggung soal dari penasihat hukum ya, pasal 55 ayat 1 disebut tidak terbukti, sementara untuk pasal 55 ayat 2 soal whitlocking, orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Prof. Gayus, apakah Anda melihat dalam fakta persidangan terlihat bahwa Sambo ini adalah orang yang menggerakkan saja, sementara Eliezer sebagai orang yang digerakkan melakukan perintah yang melebihi apa yang diperintahkan oleh penganjurnya? Ya, saya akan mengatakan bahwa pledoi ya atau pembelaan dari penasihat hukum itu memang yang esensial adalah hak terdakwa atas kebenaran yang belum dipertimbangkan. Itu esensial. Suatu kebenaran yang belum dipertimbangkan kemudian menjadi bagian dari hakim yakin bahwa itu memang kebenaran yang material. Apa contohnya? Tadi saya harus menjawab sekarang ada 3 hal untuk Sambo ini. Yang pertama memang perintah ya. Tadi ditanyakan perintah itu diperhitungkan dalam masalah ini di pasal 51 ayat 1 ya, bahwa perintah yang mempunyai kewenangan itu sah dan yang diperintah tidak mendapatkan sanksi pidana. Tapi baca ayat 2-nya tidak pernah atau jarang sekali dikemukakan di persidangan ini, yaitu perintah yang tidak punya kewenangan, yang tidak sah
dan hal yang menyangkut kepada etiket baik. Nah, etiket baik kan sudah diatur di etiket itu yang menjadi norma, yaitu Perkap dan Perpol yang tidak berkaitan dengan norma hukum, norma perilaku dan norma agama. Itu semua jelas. Nah, mungkin kalau ini dikembangkan dengan baik oleh para penasihat hukum dari Ferdy Sambo, mungkin ini merupakan bagian dari apa yang diungkapkan dari kebenaran yang milik dari terdakwa. Ini kira-kira seperti itu. Masih ada lagi yang lain, misalnya perintah tembak, ya ini juga masalah. Baik hajar maupun tembak itu apakah bagian dari perintah yang tembak mati, hajar mati misalnya. Kalau ini tidak, makanya ini bagian dari kebenaran yang material yang dimiliki oleh terdakwa untuk diperjuangkan sebagai unsur pembelaan. Nah, ini tegas ya, apakah ada? Kalau tidak, maka perintah itu telah menyimpangi dari tujuan yang memberi perintah. Ya, ini misbruik van recht, ya, itu menyimpangi yang merugikan pemberi perintah. Ini semua perlu dibuktikan. Saya tidak mengatakan benar salah ada apa tidak. Ini tugas dari para penasihat hukum, bukan hanya Sambo saja. Kelima-limanya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran sebagai hak dari terdakwa yang belum dipertimbangkan. Oke, Kang Asep, apakah Anda melihat memang perdebatannya itu adalah inti dari perintah Sambo itu hajar atau tembak? Apakah masih di situ? Apakah akan menjadi berbeda kalau perintahnya tidak disalahartikan? Ya, sekarang dibuktikan kan perintah ditembak, ya, itu ada di dakwaan. Tapi kalau Sambo mengatakan perintah dihajar. Nah, sekarang tinggal meyakinkan hakim mana yang benar, dihajar atau ditembak. Nah, fakta-fakta persidangan ini kata dihajar itu kan cuma dari Sambo doang. Sedangkan tembak itu kan ada fakta-fakta saksi yang lain yang berhubungan. Silahkan yakinkan hakim yang benar ditembak atau dihajar. Faktanya ditembak, ya. Nah, itu yang terjadi kan. Oke. Intinya peristiwa penembakan itu tetap ada, tapi apakah Tambahkan sedikit. Ya, Prof Gayus silakan. Ya, saya bisa menambahkan sedikit. Yang saya kemukakan bukan nembak atau hajar mati, artinya hajar mati atau tembak mati. Ini mesti tegas untuk dipersesuaikan dengan yang lain. Ini saya tidak memfokuskan pembelaan itu karena saya bukan pembelanya, tetapi saya ingatkan pada hak-hak yang dimiliki sebagai kebenaran yang material itu harus diungkapkan. Ini tugas dari para penasihat hukum. Jadi bukan nembaknya, matinya bagi saya. Nah, nembak sampai 3 kali lebih. Nah, tentu potensi untuk mati. Apakah ada perintah hajar atau nembak mati? Itu maksud saya. Oke. Jadi Kang Asep bukan hajarnya tapi nembaknya, kenapa sampai mati begitu? Apakah itu bisa menjadi masalah? Tidak, yang 40 itu barang siapa menghilangkan, merampas nyawa. Nah, merampas nyawa itu ketika ditembak oleh Eliezer, ternyata ada rekaman bukti, dia masih ada rekaman masih hidup kan. Yang jadi masalah kan ada penembak lain, itulah yang sekarang rekaman itu harus dihapus. Oke. Tapi sebelumnya kita ingat keterangan Richard Eliezer ini Prof Gayus yang mengatakan pada saat ada pertemuan di Saguling di lantai 3 itu Sambo mengatakan memang harus dihabisi ini anak, artinya harus dibunuh Yosua-nya. Apakah itu sudah bisa menyiratkan bahwa perintah mau itu hajar mau tembak Dikasih artinya mati, adalah hajar ya, mati, tembak mati? Kasih mati. Ya, dikasih mati atau dihajar mati tentunya tidak berdiri sendiri, keterangan dari siapa dan disesuaikan dengan siapa. Tentu ini syarat-syarat yang harus menjadi hak yang jujur, yang benar, itu maksud saya. Jadi ini semua masih banyak sekali hal-hal yang menyangkut kepada apa yang terjadi, kejujuran, kebenaran yang menjadi hak dari para terdakwa. Tidak Sambo saja, nanti yang lain juga sama. Ada hak-hak yang menjadi milik terdakwa yang harus dipertimbangkan kebenarannya dan kebenaran yang benar. Ya, ini kan semua yang menjadi aneh bagi saya itu pasal 51 ayat 2 ini, bahkan ahli juga tidak membuka secara jelas. Ini publik bertanya-tanya dan mungkin baru tahu publik bahwa ada yang tidak sah, ada yang tidak menjadi dihapus. Kesalahan itu karena memang tidak sahnya perintah. Nah, ini perlu diungkapkan ayat 2, saya ingatkan. Ayat 2-nya perlu diungkapkan tidak Kang Asep? 55 ayat 2-nya. 51 ayat 2. 51 ayat 2-nya. Halo Kang Asep. Oh, halo. Ya, sekali lagi, kalau itu 51 itu untuk pembelaan dari terdakwa, gitu kan. Nah, itu 51 ayat 1 maupun ayat 2. Tapi tidak didakwakan. Itu nanti pelepasan, orang melepaskan, menghilangkan tindak pidana, silakan menggunakan
8, 51 ayat 1, 5 ayat 2, silakan penasihat hukum menggunakan itu. Itu pasal-pasal yang berbeda tiga-tiganya. Oke, beralih dulu ke Bang Martin ya. Bang Martin, kalau Sambo tetap mengaku tidak berniat dan merencanakan pembunuhan Yosua, apakah fakta persidangan memang belum jelas membuktikan niat dan perencanaan Sambo sehingga masih ada celah untuk Sambo bertahan dengan narasi tersebut? Saya ikuti jalan pemikiran Sambo aja lah ya, Mbak Zilvia ya, dalam hal ini ya. Dia mengaku istrinya diperkosa, ya. Berarti sudah ada dendam di dalam dirinya, ya. Dendamnya itu dalam kemarahan yang tenang. Lalu ada perintah hajar. Kita ikutilah cara pikirnya Sambo dan Prof Gayus ya. Hajar atau tembak tapi bukan tembak mati. Namun dia memerintahkan Richard secara berulang-ulang ya untuk menembaki si Joshua. Tembak, hajar. Nah, kira-kira implikasinya apa itu kalau orang ditembakin berkali-kali? Apakah Joshua bisa bertanya, saya mati gak ya kalau ditembakin berkali-kali? Atau mungkin Ferdi Sambo tidak tahu bahwa orang ditembakin berkali-kali bisa mati? Itu dulu saya mau melihat dari dampak ya. Dan itu juga sudah dijelaskan oleh ahli forensik ya yang mengatakan bahwa tembakan itu ya tujuannya adalah untuk merusak kesehatan. Dan rusaknya kesehatan seseorang itu dampaknya adalah terburuk adalah kematian. Jadi menurut saya kurang relevan kalau kita perdebatkan hal tersebut. Nah tadi mengenai pembelaan ya, kita kan dari pledoi ini kan diajak untuk mengikuti perspektif ya dari konsep pembelaan Ferdi Sambo dan penasihat hukumnya. Tapi kita juga nggak boleh lupa ada perspektif lain dari jaksa melalui surat dakwaan dan juga tuntutan dan juga bukti-bukti yang disampaikan. Mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih membuktikan, dan apakah pledoi itu bisa membantah apa yang sudah didakwa dan dituntut oleh jaksa? Kalau menurut saya Mbak Zilvia, selain dari pembelaan yang sia-sia tadi, menurut saya esensinya belum ada yang bisa membantah pembuktian yang sudah dibuktikan oleh jaksa. Kecuali yang tadi saya bilang tadi ya, pembelaan yang sia-sia. Mungkin itu ya bisa membuat ataupun membuka satu paradigma baru ya, karena ada challenge dalam bentuk intimidasi maksudnya intimidasi positif bahwa ada seseorang yang merasa teraniaya ya oleh keadaan yang sebenarnya dia buat sendiri gitu loh. Baik. Kenapa saya bilang dia buat sendiri? Karena melakukan pembunuhan berencana dan melakukan obstruction of justice dan menyuruh orang untuk mengintimidasi keluarga korban sehingga keluarga korban menangis ya meminta keadilan dan memprovokasi masyarakat dalam tanda positif untuk mengawal kasus ini. Jadi segala suatu akibat itu pasti ada penyebabnya Mbak Zilvia. Demikian, terima kasih. Baik, keluarga korban minta keadilan, Sambo pun yang dituduh sebagai pelaku minta keadilan. Ia curhat dirinya ini sudah divonis publik bahkan sebelum vonis pengadilan dijatuhkan padanya. Apakah betul? Karena ada mantan hakim di sini, ada Prof Gayus dan juga Kang Asep. Apakah betul opini publik bisa mempengaruhi vonis seorang terdakwa? Kami akan bahas nanti pemirsa, usai jeda. Masih bersama Kang Asep Iwan Iriawan, Prof Gayus Lumbun dan juga Bang Martin. Kang Asep, Sambo curhat bahwa dirinya ini sudah divonis publik bahkan sebelum vonis pengadilan dijatuhkan padanya. Tadi juga Sambo mengklarifikasi berbagai isu ya, dari mulai selingkuh, LGBT sampai nikah siri. Apakah curhatan-curhatan Sambo tersebut dan opini publik bisa mempengaruhi vonis seorang terdakwa? Ya, yang pertama hakim memutus itu berdasarkan fakta persidangan, bukan pendapat publik. Sering saya katakan dengan kasar, persetan dengan pendapat publik. Hakim melihat fakta persidangan, tidak boleh terpengaruh oleh opini publik. Soal curhat dia ABCD nggak ada masalah. Itulah resiko ketika orang melakukan perbuatan pidana, yang pidana itu adalah merupakan biadab dan mendapat perhatian dalam dan luar negeri. Ya wajar, tidak hanya Sambo, siapapun jadi terdakwa yang melakukan perbuatan sangat biadab pasti dihajar oleh publik. Dan hak publik juga untuk menghajar siapapun ketika melakukan perbuatan-perbuatan itu, dan dia mengingkari di persidangan, ngeyel, ngengkel, tidak mengakui permintaan maafnya hanya ucapan, tidak perbuatan, bahkan memperkalinya kliennya keluarganya Mas Martin kan, ya percuma, ya wajar lah kalau orang curhat nggak ada masalah, silakan curhat dimanapun boleh di media. Nah media pun sama ketika orang, cuman hakim tidak boleh terpengaruh oleh curhatan-curhatan yang ada di media karena hakim bukan biang gosip. Oke, Sambo juga memamerkan berbagai prestasinya selama 20 tahun di kepolisian, Prof Gayus. Bintang Bayangkara Pratama sampai 6 Pin Mas Kapolri.
apakah jasa Sambo di kepolisian bisa mempengaruhi hakim untuk mengurangi hukuman Sambo? Yang pertama, kalau cuatan publik itu bagi saya justru perlu diperhatikan oleh hakim. Mempengaruhi apa tidak itu masih berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan diyakini oleh hakim. Kenapa? Karena itu keadilan masyarakat. Apapun bentuknya, itu keadilan yang tercuat dari masyarakat yang perlu dihormati. Bahkan ada istilah hero bagi keadilan publik atau social justice namanya. Itu masukannya sangat baik dan bahkan ada pahlawannya itu kalau mau mengungkapkan. Ada nama-namanya. Whistleblower itu dari publik juga mentiup peluit dia bahwa ini ada kebenaran, ini ada pembunuhan yang sadis misalnya. Itu masukannya baik, tapi tentu itu tidak semata-mata ada menjadi bagian dari hakim memutuskan karena harus berkaitan dengan legal justice. Oleh karena itu social justice harus dikemas dengan legal justice sebagai sisi mata uang yang sama dari sisi yang berbeda. Ini yang kita lakukan selama beberapa bulan ini adalah bagaimana legal justice inilah yang bisa menjadi keadilan hukum. Oleh karena itu saya perlu mengangkat terus walaupun berbeda. Publik supaya seimbang, mata uangnya supaya utuh, seimbang bahwa ada cuatan yang menentukan segala macam itu diimbangi dengan keadilan hukum yang dalamnya adalah kebenaran hukum. Ya, jadi keadilan kalau di legal justice ada kebenaran, di publik belum tentu. Nah, seperti itu. Maka ini harus seimbang. Tetapi kalau jasa itu mah wajar. Jasa orang itu tidak boleh dilupakan walaupun itu tidak membayar sepenuhnya, tapi itu pertimbangan yang meringankan. Telah berjasa sekian banyak untuk negara. Bagi yang nggak pernah berjasa, tidak pernah berat apa-apa, apapun dipertimbangkan. Tidak jadi berat, tapi tidak dipertimbangkan untuk yang meringankan. Jasa itu nggak bisa dilupakan. Hanya bangsa yang tidak bisa menghargai pahlawannya yang bangsa tidak maju. Bangsa yang maju harus bisa menghargai kebaikan, ke prestasi ya, orang. Nah, ini harus diingat juga. Jadi tidak bisa semuanya itu dipukul rata semau perutnya aja. Oke, Kang Asep, haruskah jasa Verdi Sambo selama mengabdi di kepolisian dipertimbangkan untuk meringankan vonis Sambo? Ya, kalau pahlawan kita hormati, jasanya kita hormati, maka dimakamkan Taman Kalibata. Kalau Sambo ya pengecut. Pengecut bagaimana Kang Asep? Jadi tidak perlu dipertimbangkan jasa-jasa Sambo selama ini? Masih menyangkal, masih berkelit, masih berkilah kan di persidangan faktanya kan. Kalau Anda sebagai hakimnya Anda tidak akan mempertimbangkan itu? Oh enggak, saya setuju dengan jaksa penuntut umum, saya tuntut dengan hukuman maksimal. Jadi tidak ada yang meringankan Sambo ya menurut Anda? Ada, kebaikan itu akan tertutup dengan kejahatannya. Prof Gayus, kebaikan sudah tertutup dengan kejahatannya, tidak ada yang sebetulnya bisa meringankan Sambo. Kata jaksa ya, dan juga Kang Asep. Kalau menurut Anda? Orang tidak boleh dan tidak bisa menilai jasa orang. Jasa itu kan yang melalu. Pahlawan-pahlawan juga ada yang bersalah kemudian ada dihukum. Tetapi jasanya tidak boleh dilupakan. Ini kan bicara jasa kita, bukan bicara ke depan nanti atau hari ini. Jasa itu yang lalu, yang telah diperbuat. Ya, apa masing-masing ini koreksi dirinya sendiri per orang. Jasa apa yang telah kita lakukan sehingga kita bisa menista orang lain. Nah, seperti itu. Jadi jasa itu yang lalu, yang telah terjadi. Orang mengakui tidak mengakui itu terserah sikap orang ya, attitude dari orang-orang masing-masing orang tentang dirinya pun diukur seperti itu. Jadi tidak bisa dinafikan atau dikesampingkan. Tapi untuk mengurangi belum tentu, karena itu non yuridis. Kita kan bicara ini yuridis. Hukum apa yang bisa meringankan? Saya katakan hak dari terdakwa atas kebenaran yang belum diungkapkan. Itu hak yuridisnya yang perlu diungkapkan, bukan yang non yuridis. Seperti itu. Oke. Kalau Bang Martin, apakah setuju dengan jaksa? Tidak ada yang meringankan buat Sambo. Di mata keluarga pun demikian. Jadi gini, ada kata-kata yang keren ya dari tokoh fantasi ya, yang mengatakan bahwa good act does not wash out the bad, ya, nor the bad act the good. Each shot has its own rewards. Jadi masing-masing itu berdiri sendiri, ya. Perbuatan baik tidak bisa menghapus yang jahat sebaliknya. Ya, ini kata-kata yang sampai saat ini selalu menginspirasi saya. Kalau dikaitkan dengan hal yang meringankan, ya, menurut jaksa kan tidak ada. Menurut penasihat hukum dan menurut pledoi pribadi Pak Sambo ada.
Nah, namun kita jangan pernah lupa kalau tolak ukurnya prestasi, hal yang memberatkan menurut jaksa penuntut umum adalah ya, Saudara Ferdi Sambo sebagai terdakwa sudah mencoreng naik nama baik institusi Polri dan juga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, apakah prestasi Ferdi Sambo dapat menutup gap ya hal yang memberatkan tersebut atau justru terdegradasi dengan dampak yang sudah diakibatkan oleh perbuatan hukum terdakwa ini? Kalau menurut saya ya, saya yang disuruh menilai, menurut saya dampaknya lebih besar daripada prestasinya. Namun kembali lagi, yang wajib diyakini itu adalah hakim, bukan Martin Lukas Simanjuntak, bukan keluarga, bukan Prof. Gayus Lumpun, dan bukan Kang Asep Iwan Iryawan. Jadi terserah hakim nanti apakah hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan tersebut atau tidak. Namun satu apresiasi saya buat Pak Ferdi Sambo hari ini, yang bersangkutan tidak menerima umpan lambung dari jaksa penuntut umum sehubungan dengan salah satu tuntutan kepada terdakwa yang mengatakan adanya perselingkuhan. Ini saya terus terang ya, ini saya laki-laki loh ya. Saya cukup respect gitu loh. Dia tidak menggunakan cara singkat dengan memutar 180 derajat konsep pembelaan hanya untuk meringankan dirinya sendiri. Demikian, terima kasih. Oke, kenapa menurut Anda ketika Sambo tidak menyambut umpan lambung dari jaksa soal perselingkuhan, itu malahan menjadi sesuatu yang baik di mata Anda? Ya sebenarnya kalau dia mau meringankan diri sendiri bisa dengan menggunakan itu. Seperti yang disampaikan oleh abang kita, Bang Reza Indragiri. Tapi kan saya tidak bisa jelaskan di sini ya, karena saya terikat dengan ucapan saya mewakili seseorang ataupun mewakili beberapa orang. Demikian, terima kasih. Oke, Kang Asep, Sambo juga menyinggung soal video viral Hakim Wahyu yang disebut akan menjatuhkan vonis mati padanya. Anda membaca itu sebagai strategi untuk mengemukakan bahwa ini loh ada isu seperti ini, atau ini sebetulnya untuk dalam tanda kutip menekan Hakim Wahyu? Ya, sekiranya harus dipisahkan dua hal yang berbeda. Hakim harus melihat fakta persidangan, soal video ya pisahkan tersendiri. Silakan periksa oleh Bawas maupun Komisi Yudisial. Apakah video itu benar atau tidak? Ya, sekiranya harus dibuktikan tersendiri. Itu di luar persidangan dan tidak ada kaitannya dengan hal dia menjatuhkan pidana terhadap Sambo. Yang ngapain ngait-ngaitkan video itu? Soal benar atau tidak itu soal tersendiri. Silakan nanti Bawas atau Komisi Yudisial yang memeriksa. Tapi setelah putusan ya, jangan sedang proses. Silakan untuk periksa itu video itu. Tapi menurut Anda dengan Sambo mengungkit soal itu, apakah itu untuk menekan Hakim Wahyu? Enggak lah, hakim nggak usah ditekan-tekan, ngapain hakim takut ditekan? Dan saya yakin hakim majelis hakim tidak akan takut dengan tekanan-tekanan siapapun, itu hakim harus berani ya. Oke, Prof. Gayus, Anda sebagai mantan hakim melihat bahwa beredar ya, bahkan sampai Menko Polhukam menyebut ada gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis hakim terhadap Sambo. Dan kemudian pada hari ini juga disinggung soal video viral yang memperlihatkan Hakim Wahyu seolah-olah berbicara dengan seseorang dan mengatakan bahwa sudah adalah kira-kira vonis untuk Sambo itu seperti apa. Apakah betul hakim bisa keluar dari berbagai tekanan-tekanan yang ada? Ya, sama jabatan saya sekitar 7 tahunan, saya merasa bahwa saya bisa menghadapi semua tekanan, ancaman oleh telepon dan sebagainya. Ya, tentu hakim lain juga begitu. Tetapi kalau mencuat tanpa ini, Pak Mahfud MD itu perlu dihormati. Beliau mempunyai karakter yang membuka semuanya secara spontan dan tanpa tedeng aling-aling. Itu karakter Pak Mahfud ya, Menko Polhukam, dan membawahi hukum juga di bidangnya itu. Tetapi kalau saya ditanya kepada orang yang berjasa dalam perkara ini muncul bisa menjadi role model adalah keluarga korban. Keluarga korban seorang wanita dimulai dan semua keluarganya itu pahlawan membongkar masalah ini. Saya mau tanya, kalau beliau-beliau itu tidak menempuh jalan terungkapnya ini ada pembunuhan, ini bukan tembak-tembak menembak saja tapi pembunuhan yang sengaja. Kasusnya nggak jadi, kemana yang lain? Ini selesai semua, tidak ada sidang-sidang, tidak ada acara TV ini karena berhasil ditutupi dengan langsung dimakamkan, selesai. Ya, jadi saya Anda sepakat dengan Jampidum kalau yang membongkar itu bukan Richard Eliezer tapi keluarga Yosua? Bukan Richard Eliezer bukan tidak berjasa, tapi saya mengatakan jasa pahlawan yang sungguh-sungguh menjadikan ini terungkap adalah keluarga korban. Si ibu yang demikian tidak terima, dilarang membuka peti, dia buka peti. Nah ini pahlawan sesungguhnya, bahwa dia mengungkapkan yang tidak ada menjadi masalah. Kalau dia tenang-tenang di mahkamah selesai, mana ada
justice kolaborator tampil di situ? Tidak ada. Apa mau dia bilang, oh saya yang bunuh sebenarnya itu kan Baik, diperintah? kalau begitu. Apa Oke. ada? Kalau kita Sayang pegang sekali. dada kita. Baik, Nah, terima ini, kasih Prof. wujud- Gayus dan juga Kang Tapi yang Asep, paling Bang penting, Martin. Prof, kalau tidak ada informasi dari Putri Chandrawati kepada Verdi Sambo, tidak ada peristiwa ini. Itu yang paling penting, Prof, muaranya. Mohon Ya, maaf itu kan sudah terjadi. Saya bicara karena waktu setelah kita terjadi, singkat dan setelah akan masuk mati. azan maghrib. Mohon maaf sekali Prof. Gayus, Bang Martin dan juga Kang Asep, kita harus sudahi dialog kita pada hari ini karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News.